Halo semua, perkenalkan nama saya Gusti Ayumade Arisrinadi, nomor absen 6. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum titrasi asam basa. Nah, berikut akan dijelaskan pada PPT-nya. Nah, sebelum itu, apa sih titrasi asam basa itu? Nah, titrasi asam basa dimulai dari kata titrasi adalah metode analisis untuk menentukan konsentrasi suatu zat di dalam larutan menggunakan konsep reaksi kimia, sehingga dapat disimpulkan bahwa titrasi asam basa adalah suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu asam atau basa dengan menggunakan konsep penetralan asam basa. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses praktikum titrasi asam basa diantaranya adalah yang pertama adalah titran atau titer, yang kedua adalah titrat, yang ketiga adalah indikator kimia, yang keempat adalah biuret, yang kelima adalah labu Erlenmeyer. Pada gambar terlihat yang ini adalah biuret dan yang ini adalah labu Erlenmeyer. Baik, apa saja yang akan kita gunakan pada presentasi kali ini? Nah, pada praktikum kali ini saya akan menggunakan lithium hidroksida atau LiOH sebagai titran dan asam klorat sebagai titratnya, atau asam klorat dalam nama senyawanya atau rumus senyawanya adalah HClO3. Dan untuk indikatornya saya akan menggunakan larutan PP atau phenolphthalein. Nah, langsung mulai saja yuk praktikumnya. Nah, pertama-tama siapkan sebanyak 0,3 molar LiOH yang nantinya akan dimasukkan ke dalam biuret. Yang kedua, masukkan 20 ml HClO3 ke dalam Erlenmeyer. Langkah ketiga, masukkan 2 tetes indikator phenolphthalein ke dalam Erlenmeyer yang sudah diisi dengan larutan HClO3. Nah, supaya lebih jelas ya, ini merupakan alat titrasinya, yang dimana terdiri dari biuret dan kerannya di sini. Lalu di sini kita melihat volume. Lalu ini merupakan Erlenmeyernya. Baik, langkah selanjutnya adalah meletakkan Erlenmeyer di bawah keran biuret. Lalu buka keran secara perlahan sambil menggoyang-goyangkan Erlenmeyer. Selanjutnya, goyangkan Erlenmeyer sampai dengan warna larutan berubah menjadi pink muda, yang dimana artinya larutan sudah mencapai titik akhir dari titrasinya atau titik ekuivalennya. Lalu terus goyang-goyangkan sampai larutan sudah tidak bisa berubah warna lagi. Nah, setelah itu perhatikan berapa volume larutan LiOH yang terpakai tadi. Dan ingat, catat. Lakukan hal yang sama dengan menggunakan Erlenmeyer kedua dan ketiga dan catat semua data. Nah, kenapa sih harus melakukan 3 percobaan? Ini berguna untuk membuat data yang kita peroleh lebih akurat hasilnya. Baik, setelah selesai melakukan titrasi dengan Erlenmeyer ketiga, selanjutnya susun semua data yang diperoleh menjadi bentuk tabel seperti ini. Percobaan pertama, kedua, dan ketiga, dan volumenya ditulis juga. Volume LiOH yang tertuang juga ditulis. Yang dimana pada percobaan pertama yang volume LiOH yang tertuang adalah 11,9 ml. Pada percobaan kedua yaitu 12 ml. Yang ketiga adalah 12,1 ml. Untuk volume HClO3 sama, yang dimana yang sudah kita tuangkan tadi yaitu 20 ml.
Selanjutnya adalah menentukan konsentrasi HClO3 dari tabel yang kita peroleh tadi dengan menggunakan rumus yang sudah saya tandai merah agar terlihat di sini, yaitu MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, yang dimana MA adalah konsentrasi dari asamnya, VA adalah yaitu volume dari asamnya yang kita peroleh. Lalu A adalah valensi dari asamnya. Lalu MB adalah konsentrasi dari basanya. Lalu VB adalah volume dari basanya. Dan B adalah valensi dari basanya. Ingat bahwa dalam titrasi, asam basa menggunakan asam kuat dan basa kuat. Baik, pada tabel sebelumnya diketahui bahwa volume asam yaitu 20 ml dan valensi asamnya yaitu 1, karena dilihat dari indeks atau jumlah dari HClO3. Lalu diketahui juga konsentrasi dari basanya yaitu 0,3 molar, volume dari basanya yang dimana kita peroleh dari ketiga percobaan, yang dimana kita rata-ratakan dulu dengan cara 11,9 ditambah 12 ditambah 12,1, yang dimana nanti hasilnya akan dibagi 3, yang dimana memperoleh hasil 12 ml. Diketahui juga bahwa valensi basanya adalah 1. Selanjutnya yang ditanya adalah konsentrasi dari asamnya. Langsung masuk saja ke rumus, yang dimana MA dikali 20 dikali 1 sama dengan 0,3 dikali 12 dikali 1, yang menghasilkan MA dikali 20 sama dengan 3,6. MA sama dengan 3,6 dibagi 20. MA sama dengan 0,18 molar, yang dimana konsentrasi HClO3 adalah 0,18 molar yang diperoleh dari rumus MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. Baik, sekian sudah presentasi singkat saya mengenai praktikum asam basa serta cara memperoleh konsentrasi asamnya, karena di sini saya menggunakan penitrasi sebagai basa kuat, dan yang dititrasi adalah asam kuat. Oleh karena itu, konsentrasi yang dicari adalah asam kuatnya. Sekian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.